Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Pak Mati? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Bagaimana untuk persiapan supervisi hari ini, Pak? Persiapan untuk supervisi hari ini insya Allah sudah siap Pak. Saya sudah informasikan juga kepada Pak Aidil bahwasanya Pak Aidil akan memberikan materi tentang teks eksposisi juga sudah. Berarti nanti supervisi hari ini adalah Pak Aidil yang untuk bahasa Indonesia. Kalau saya tekankan Pak, untuk kegiatan ini Bapak itu bukan hanya mencari kekurangan dari guru mata pelajaran tersebut, tapi juga mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihannya, sehingga itulah nanti yang perlu Bapak tekankan untuk dikembangkan dalam pembelajaran untuk membangun keterlibatan siswa dan rasa ingin tahunya lebih kuat lagi. Baik Pak, kalau begitu saya sudah siapkan menggunakan lembar observasi Bapak bisa lihat yang sudah kita sepakati. Setelah observasi saya akan langsung konfirmasi kepada Bapak untuk mendiskusikan tentang hal itu. Oke, bagus. Kalau seperti itu, semua tentang kegiatan ini saya percayakan kepada Bapak. Semoga supervisi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Sama-sama. Jadi, teks eksposisi itu adalah jenis teks non-fiksi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik tertentu kepada pembaca dengan bahasa yang lebih jelas, ringkas, dan akurat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh fenomena di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai topik teks eksposisi? Pak, bagaimana dengan masalah sampah plastik di lingkungan sekolah kita, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ide yang sangat bagus. Putri, kenapa kamu bisa mencari topik masalah sampah itu menjadi topik untuk kita hari ini? Karena ada banyak fakta dan data dampak buruknya, Pak. Kita bisa menjelaskan penyebab dan solusinya. Mungkin bisa berikan contoh yang lain? Ada, Pak. Tentang pentingnya sarapan. Karena banyak teman saya yang tidak sarapan dan kurang fokus untuk belajar. Ide yang cukup menarik. Putri, itu juga topik yang relevan. Ingat, dalam teks eksposisi ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama ada fakta, yang kedua data, dan yang terakhir ada argumen. Argumen yang kuat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah mengizinkan saya untuk mengobservasi kelas Bapak hari ini. Tadi saya melihat bahwasanya kelas ini hidup dan saya lihat pun siswa cukup berperan aktif di dalam kelas. Sama-sama Pak. Mungkin ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh? Tentu dari observasi ini saya ada beberapa poin yang sangat bagus. Yang pertama itu Bapak berhasil memancing partisipasi siswa untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang mendorong mereka berpikir kritis. Yang kedua itu ada contoh-contoh yang Bapak berikan sangat relevan dengan kehidupan siswa
Terima kasih Pak. Saya memang berusaha membuat materi yang dekat dengan keseharian mereka. Nah, untuk area yang bisa kita kembangkan bersama, saya perhatikan tadi Bapak banyak menggunakan metode diskusi. Itu bagus. Tapi mungkin di lain waktu Bapak bisa menggunakan metode ataupun mencoba eksplorasi media pembelajaran interaktif yang lebih bervariasi. Misalnya video edukasi singkat atau aplikasi kuis online, atau memperkaya pengalaman belajar siswa. Jadi dari situ siswa itu tidak jenuh, dia tidak bosan dengan pembelajaran Bapak. Bagaimana menurut Itu ide yang bagus Pak. Jujur, sekarang saya memang memikirkan bagaimana caranya agar siswa itu tidak mudah bosan. Kadang saya merasa kurang mikir untuk materi interaktif. kalau untuk itu kita bisa cari referensi Pak bersama, atau mungkin Bapak bisa mencoba aplikasi tertentu yang pernah saya gunakan. Bagaimana kalau minggu depan kita coba merencanakan satu sesi pembelajaran dengan media interaktif baru. Wah, itu ide yang sangat bagus Pak. Saya siap mencobanya. Jadi sebagai tindak lanjut kita ke depannya, kita akan fokus pada eksplorasi dan implementasi media pembelajaran interaktif untuk materi eksposisi selanjutnya. Saya akan bantu Bapak untuk mencari beberapa referensi agar supaya kita mencobanya. Baik Pak. Saya akan mencoba membuat topik dengan media yang baru. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangannya? Bagaimana kalau 2 minggu dari sekarang kita adakan pertemuan singkat lagi untuk melihat progresnya. Bapak bisa sampaikan kendala atau keberhasilan apa yang Bapak alami. Setuju Pak. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Saya jadi lebih semangat untuk berinovasi. Oke, baik, sama-sama Pak. Tujuan supervisi ini memang untuk kita itu saling mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ya. Ya. Rian, hari ini sudah selesai supervisi Pak ini. Secara keseluruhan proses pembelajaran beliau sangat baik, terutama dalam hal partisipasi keaktifan siswanya. Bagus Pak kalau begitu. Jadi dari Bapak tadi, apakah ada pengembangan yang Bapak sepakati dengan Pak Aidil? Itu tentunya ada Pak. Kami sepakat bahwasanya kami itu berfokus pada pengembangan penggunaan media pembelajaran interaktif. Pak Aidil juga sangat antusias dan kami sudah merencanakan tindak lanjut seterusnya. Itu sangat bagus. Memang itu yang saya harapkan, adanya kolaborasi antara Bapak selaku supervisor dengan guru, sehingga nanti pembelajaran lebih tertuju. Dan saya harapkan juga Pak, dari hasil pengembangan yang sudah Bapak sepakati ini bukan hanya berhenti di sini saja, tapi untuk ditindak lanjut selanjutnya itu berjalan sesuai dengan rencana Bapak dan Pak Aidil. Sebab saya akan terus memantau dan mendukung